Maksudnya pantas nggak sih Nggoli yang menurut saya ya Nggoli yang Mahal. sangat ini mahal, Nggoli mahal menurut saya. Oke, ulang. Nggak apa-apa, lanjut. Halo sahabat DWN, kembali lagi bersama saya Rian Kanano di channel DWN Management. Kita bertiga doang nih. Iya, 3 ya lebih seru. Soal pembahasannya kayaknya kali ini beda nih. Beda. Iya, Mau kan, bahas sama. apa nih sekarang? Aku jadi paling cantik di sini. Ada yang nonton gak ya nanti? Mudah-mudahan. Karena kita akan bahas tentang pentingnya atau sudut pandang untuk kain tenun. Betul gak sih? Yes. Kain tenun khas Dompu Bima Boleh. atau Nggoli gitu ya. Ya, boleh. Karena sekarang kayaknya lagi hot-hotnya nih beritanya nih. Ngerokok boleh ya? Oh, enggak apa-apa. Lagi hot-hotnya. Iya. Kenapa kain tenun menjadi berita hot menurut Kak Vita dan Putra Oren? Kalau menurut saya ya, Sebentar kembali dulu. lagi lebih tua. Mungkin bukan. Putra dulu Oh, karena yang pemahaman Dari yang muda ke yang ke kain tuh lebih kurang. Kalau Kak Vita ngomong semua, saya ngomong apa dong? Oh iya, silakan nanti aku ada bikin channel sendiri, Pak. Kalau kain tenun sekarang tuh udah, kalau bahasa dari kita, dari Putra tuh udah asik sih. Udah nggak kayak dulu. Dulu tuh modelnya tuh sama tenun-tenun kurang asik. Vakum Karena ya, vakum banget dulu. hanya pakai sarung. Ya udah, sarung udah kayak gitu. Pandangan orang dulu tuh anak-anak muda apa sih, kayak orang tua, kayak mama habis dari mana. Nah, tapi kalau sekarang tuh makin bagus, mereka tuh desain masukin di baju-baju, bahkan di kaos tuh jadi keren. Oke. Contoh nih, kain ini aja nih masuk. Jadi maksudnya vakum ini vakum untuk motifnya atau penggunaannya nih? Motifnya, penggunaannya pun, karena memang mungkin anak muda tuh kalau motifnya kurang asik, anak muda tuh susah untuk menggunakannya. Bukan lebih Tapi ke motif berarti warna, menurut kayaknya lo- warna ya, perpaduan motif ya, lebih warnanya. pas, Tapi lebih pasnya warna. berarti menurut lo seni zaman dulu seni yang vakum dong? Karena kan yang menciptakan tenun zaman dulu, corak zaman dulu berarti orang-orang dulu dong. Nah menurut anak muda sekarang, salah satunya Putra, berarti motif yang dibikin sama seniman-seniman dulu vakum. Ini versi anak muda dulu ya, nanti orang tua ya. Contoh ya. Contoh dulu tuh, misalnya nih, bahan dasar dari kaos tuh warna merah. Mereka hajar lagi pakai warna pink, warna yang cerah-cerah. Ya. Pemilihan warna. Nah, salah pemilihan warna, lebih pasnya di situ. Seperti kata Kak Vita tuh lebih pasnya di situ. Oke. Sedikit pandangan ya dari orang yang baru belajar tentang Inovasi dalam perpaduan Oke. warna motif maksudnya. Nah, terus menurut Kak Vita gimana? Katanya Putra itu yang membuat perbedaan antara tenun sekarang sama dulu itu adalah motifnya katanya. Warna, pemilihan motif, pemilihan warna. Sebenarnya motif itu udah tercipta dari dulu loh ya. Nah, ya hadirnya dari jam untuk menentukan motif juga enggak sembarangan orang dulu ya. Ada kisah-kisah mungkin di next. Ada story-nya. Ya ada historinya. betul. Mungkin menurutnya Putra itu ini inovasi dalam perpaduan warna. Jadi misalnya dulu misal motif, salah satu motifnya saya sebut Iya. motif, misalnya motif Dumuka Kando nih. Oke. Kalau Dumuka Kando dipakai motif full terus Dumuka Kando nggak asik banget ya buat anak muda gitu. Gitu Jadi maksudnya. rame kesannya Iya, kayak gini gitu. iya. Jadi untuk kayak ya istilahnya mewakili salah satu perancang mungkin ya atau penjahit Oke, saya ya. Jadi kalau saya lagi merancang suatu baju nih ya fashion, kalau pernah lihat nggak motif Dumuka Kando tuh kayak gimana? Yang kayak segitiga gitu loh. Oh, oke. Iya kayak gitu. Iya. Kalau itu full di satu sarung gimana tuh? Jadi kalau orang gemuk yang make motif itu dibikin baju, aduh tambah gini dong orangnya ya. Jadi iya. kesan. Nah, perpaduan antara itu inovasinya mungkin. Jadi kalau inovasi itu kita kan anak muda nih, generasi baru, menghadirkan itu makanya peran perancang, perannya para penenun, pemerintahan, kolaborasi dong sekali-sekali gitu. Saling mencari pasar sekarang, kebutuhan pasar kayak gimana. Oke, kolaborasi pemerintah, anak muda, penenun seperti Iya. itu. Tapi menurut saya sih kalau sejauh ini pemerintah juga udah lumayan Iya, udah banyak masuk
untuk bagaimana caranya memperkenalkan tenun ini. Kemudian banyak kok event-event yang mengutamakan atau mengedepankan kain tenun. Benar. Tapi kembali lagi, eventnya berkesan nggak? Ya, Gitu ya? konsepnya kena sasarannya, pasarnya. Kena sasaran nggak, Iya. berjangka panjang nggak, seperti itu ya. Jadi intinya kain tenun itu motifnya hadir dari zaman dulu, Iya, dari tapi ada improvisasinya nih, Ada, inovasinya. ya, ada yang bisa dirubah, ada yang enggak juga gitu. Iya, berarti Ada benar-benar aturan-aturannya yang bisa ya. benar-benar motif yang klasik yang benar-benar Ya, menjadi warisan dari leluhur kita. leluhur Karena kita. itu banyak sekali sejarahnya. Kenapa bisa terbentuk motif ini, motif itu, kayak gitu menurut pengetahuan saya Oke. sih sama ya. Kain tenun khas Dompu, kemarin kan saya pernah study tour dengan siswa-siswi saya, study tour di salah satu penenun yang ada di Dompu, atau yaitu di Ranggo. Beliau menyampaikan bahwa salah satu tenun khas Dompu itu bercorak atau bermotif munapaa, ya, motif jarimpi yang tidak dimiliki oleh penenun-penenun daerah lain. Katanya seperti itu. Saya mengiyakan karena beliau juga adalah penenun yang sangat senior menurut saya di sana, sepengetahuan saya. Tapi kan kita perlu informasi lagi, referensi lagi, benar nggak sih tenun ini atau motif ini hanya diproduksi oleh penenun Dompu? Iya, benar. Nah, kenapa tidak diproduksi dari penenun-penenun daerah lain? Apakah memang kesulitannya atau sudah menjadi hak paten dari penenun Dompu? Ya. Itu dia Munapaa itu kan ada 2 jenis lagi. Hmm. Ya, munapaa itu ada 2 jenis. Munapaa Dompu itu yang mana dulu, munapaa yang di daerah lain itu mana dulu gitu. Oh, berarti Ada jenisnya. Kayak munapaa itu kan diambil dari 2 filosofi nih. Jarimpi sama Parsada. Parsada batu bata. Batu bata, oke. Soalnya lidahku emang lidah kekotaan gitu. Yang baginya. Parsada sama Jarimpi. Tapi walaupun filosofi artinya itu sama, tahu nggak? Kalau Jarimpi kalau itu anyaman bambu kan. Iya. Kalau masih berdiri satu-satu bambu itu nggak ada artinya kan kayak gitu. Nah kalau disatukan itu akan bermanfaat kayak jadi dinding kayak gitu, jadi pemersatu gitu. Oh, oke. Nah, itu artinya. Nah kalau Dompu itu lebih ke ininya, Jarimpinya. Dia kayak 3 dimensi gitu ya, kayak dianyam kayak gitu. Dia bersatu. betul. Kalau Parsada batu bata itu agak lebih ke coraknya dia Kotak-kotak. ya satu kayak itu batu bata kayak gitu. Katanya sih ada ya, itu dari Bima juga bisa kayak gitu. Kalau untuk khususnya Jarimpi itu karena munapaa itu ada 2 nggak 1 gitu. Munapaa masuk dua diambil dari Oke. Tapi sebelumnya untuk penonton, guys semuanya, yang jelas kita di sini juga bukan ya pemilik pengetahuan yang Nah. luar biasa, tapi kita cuman sepenget ya. lempar obrolan. Lagi siapa tahu nanti ada informasi baru Betul. gitu kan ya. Iya, dari Lempar- subscriber atau ya, komen. Ya, kita benar, lempar benar. obrolan dulu ya. Oke, jadi teman-teman, untuk kain goli ini memang sangat mendunia sih menurut saya, karena kan udah ada desainer yang sudah tembus ke internasional. Iya. Itu Banyak. ya. Dian Bisa Pelangi Dia bukan? Pelangi ya, iya, itu. Saya Keren taunya banget itu aja. sih, keren banget. Tapi sebenarnya kan kalau orang bikin baju nih Kak Vita, orang bikin baju secara langsung dilihat kayak gitu gampang. Iya. Misalnya menggunakan kain goli, kain dari pabrik, Tenun ya, kan tergantung bentuknya tuh. motifnya ya mereka. Tapi yang membedakan itu bahannya kan. Mm-mm. Nah kan semua orang tidak langsung Megang. memegang bahan. Tapi Gimana tuh? dilihat ya. Hanya dilihat Di situ kalau kita misal lihat habis. wah, dari berarti kita pingin tahu nih hanya dari tampilan gitu, tanpa tahu itu buatan pabrik atau yang ditenun Tenun. gitu maksudnya. Itu kan bisa terlihat itu kalau misal di panggung ya, ukuran panggung tampilan antara pabrik sama yang asli itu beda gitu. Oke. Mungkin bisa nanti subscribernya bisa lihat sendiri, paduin dah lihat sendiri bagaimana sih tampilan antara pabrik sama yang ditenun itu tentu beda. Dari warnanya, segi warnanya tentu akan beda. Terus struktur ininya, serat-seratnya juga kan, tahulah serat tenunan itu agak lebih terlihat. Tapi yang paling kelihatan tuh
misalnya orang lagi pentas di atas panggung, Iya. kita lihat dari bawah ini tempat penonton tuh yang paling kelihatan tuh apa sih Kak? Paling kelihatan banget pabrik atau tenunan asli. Kayak aku pernah lihat kain satin nggak? Ya, saya Oh, kain iya, situ iya, kan kayak satin, gitu-gitu satin, agak-agak Dia mengkilat bajunya mengkilat satin licin gitu. no. Oh, gitu ya. Salah. Oh, ada satin Jilbab sutra apa? satin sutra. Saya pernah jual-jual jilbab Iya, dia juga. bajunya Ini Iya, sih baju menurut satin. saya bisa Ya. lagi baju nanti tidur lu kan. satin kan? Katun semua kayaknya. Ya, percaya. Oh, satin sutra ada mahal. Kayak gitu. Jadi agak lebih mengkilat, agak lebih licin kelihatan sih. lah kayak gitu, Maksudnya, lebih kasat oke. mata. Dari motif aja mungkin kalau dari pabrik lebih rapih kali ya. Padat terus. Padat, iya. terus kalau kan- warnanya juga lebih Ya secara dari tangan sama iya. mesin dong. Kalau warnanya tuh agak lebih soft, kalau yang jadi anu tuh lebih ada sih yang terang, Kayak aku cuma kalau berarti ya? iya soft banget Soft. cuy, Lu masuk hitamnya Timer soft Softly. gitu. ada No. Kalau tenunan untuk Bima Dompu sendiri lebih ke Oke, terus udah. warna loh, corak warna yang Yang berani. ingin saya bahas nih, mudah-mudahan view-nya naik. Cia. Pandangan lu pade, lu pade tentang kain goli yang dibungkus pohon. Tahan guys, kita nyanyi dulu ya. Betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa berlawan, berjalan di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin menguatku. Tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam.